Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu PPL Kids. Sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu sesuatu nih. Siapa sih yang punya kuping paling besar di dunia? Betul, gajah. Nah, pertanyaan kedua, siapa sih yang punya kuping tapi jarang sekali dipakai untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Ayo, betul. Jawabannya adalah kita sendiri karena kita lebih suka untuk mendengar hal-hal yang membuat kita senang. Nah, nanti di ibadah kali ini adik-adik akan cari tahu kenapa sih Tuhan ciptakan 2 buah telinga loh untuk kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua sehingga kami bisa beribadah di pagi hari ini. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami agar kami bisa memuji dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, selamat beribadah adik-adik. God bless you. Kuasamu
bersamamu ku kan terbang bersamamu. Yuk kita bilang ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang bersamamu, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku, dengan segenap hatiku ku kan bangkit menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. Yuk saya ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang
Ketemu lagi nih sama Kak Reni. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami supaya kami boleh duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-27. Nah, adik-adik, hari ini Kak Reni mau bercerita sama adik-adik tentang perikop ini ya adik-adik. Jadi, pada saat itu Musa sedang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan selama perjalanannya, bangsa Israel itu menghadapi berbagai masalah adik-adik. Dan tahukah adik-adik, bangsa Israel itu sangat banyak sekali jumlahnya. Sekitar 2 juta umat adik-adik. Dan pada saat itu yang menjadi pemimpin adalah Musa kan adik-adik. Sebagai seorang pemimpin otomatis ketika bangsa Israel itu menghadapi berbagai masalah, Musa itu harus mau membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau adik-adik lihat di Keluaran 18 ayatnya yang ke-13, kita sama-sama baca ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Adik-adik dikatakan bahwa Musa itu membantu menyelesaikan permasalahan bangsa Israel itu dari pagi sampai petang. Bayangkan adik-adik, Musa seorang diri harus memimpin orang yang segitu banyaknya. Adik-adik aja ada di sekolah, dalam satu kelas itu jumlahnya mungkin maksimal 25 orang ya adik-adik, dipimpin oleh satu wali kelas. Nah ini Musa seorang diri harus memimpin segitu banyak orang adik-adik. Pasti sangat lelah ya adik-adik menghadapi banyak orang itu. Nah tahukah adik-adik, Bapak Yitro datang mengunjungi Musa. Dan tahukah apa yang dikatakan oleh Bapak Yitro? Kita lihat ya di ayatnya yang ke-14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Nah, Bapak Yitro ini adalah mertua Musa dan dia mengatakan, "Apa yang kau lakukan Musa? Kau harus menghadapi ini seorang diri." Lalu Bapak Yitro menasehati Musa adik-adik. Kira-kira apa ya nasihat Bapak Yitro ini kepada Musa? Kita lihat di ayatnya yang ke-18. Kita sama-sama baca ya adik-adik. "Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Lalu Bapak Yitro berkata lagi, "Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Jadi Bapak Yitro menasehati Musa untuk supaya Musa itu membagi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini akan dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan yang tentunya dipilih oleh Musa. Nah, kelompok-kelompok ini tuh terdiri dari 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Semuanya itu dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan yang tentunya dipilih oleh Musa. Dan tahukah adik-adik apa yang terjadi? Kira-kira Musa mendengarkan apa tidak ya nasihat dari Bapak Yitro ini? Kita lihat di ayatnya yang ke-24, masih di Keluaran 18 ya adik-adik. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Ternyata Musa
seorang yang dengar-dengaran adik-adik, dia mau mendengarkan nasihat dari mertuanya itu. Nah, karena dia mendengarkan nasihat dari mertuanya itu, dia bagilah kelompok-kelompok itu sehingga dia tidak lelah untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Nah, dari hal ini kita belajar sesuatu adik-adik. Musa itu adalah seorang pemimpin, tapi dia punya sikap yang rendah hati. Kenapa Kareni bilang dia punya sikap yang rendah hati? Karena dia mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Dia mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Dan ketika dia mendengarkan nasihat dari orang tuanya, tentunya kemudahan yang dia dapatkan ya adik-adik. Sama juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru di sekolah, dengar-dengaran kepada guru di sekolah minggu, supaya kemudahan-kemudahan itu yang kita dapatkan adik-adik. Dan dengar-dengaran itu berbeda dengan mendengar adik-adik. Ketika adik-adik mendengar, belum tentu adik-adik mau melakukan apa yang adik-adik dengar. Nah, tapi kalau dengar-dengaran, artinya adik-adik mau mendengar dan juga mau melakukan apa yang adik-adik dengar dari orang tua. Apa yang adik-adik dengar nasihat dari orang tua itu. Lalu yang kedua adik-adik, Tuhan itu pasti ingin berbicara dengan adik-adik. Dan mungkin saja Tuhan itu berbicara kepada adik-adik melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Bisa saja melalui orang tua, bisa saja melalui teman, bisa saja melalui guru di sekolah, bisa saja melalui guru di sekolah minggu loh adik-adik. Jadi adik-adik harus mau dengar-dengaran apabila itu adalah perkataan yang baik, apabila itu adalah sebuah nasihat, adik-adik harus mau mendengar karena bisa saja itu sebenarnya perkataan dari Tuhan dan adik-adik dengar melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Jadi adik-adik mau nggak nih jadi anak-anak yang dengar-dengaran? Karena ini sih mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Adik-adik mau ya? Ya, mulai hari ini kita harus mau jadi anak yang dengar-dengaran. Contohnya misalnya, orang tua kita meminta kita untuk belajar setiap hari. Ayo adik-adik harus mau belajar setiap hari. Terus misalnya guru-guru di sekolah meminta adik-adik untuk belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan. Adik-adik harus mau belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan. Supaya nanti ketika adik-adik harus ulangan, adik-adik sudah siap karena adik-adik sudah belajar jauh-jauh hari. Pasti adik-adik menjadi orang yang sangat untung kan? Sama seperti Musa. Ketika Musa mendengarkan nasihat dari Bapak Yitro, Musa menjadi mudah untuk menghadapi orang-orang Israel karena dia mendapatkan bantuan dari pemimpin-pemimpin yang cakap itu. Oke adik-adik, mulai hari ini kita mau jadi anak yang dengar-dengaran. Nah, cukup sekian adik-adik sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan. Pimpin kami supaya dalam keseharian kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi ya di minggu-minggu berikutnya. Happy Sunday and God bless you. Hai Kids, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi ya, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jangan lupa, ayo kirimkan foto dan video ke kakak-kakak sekolah minggu adik-adik. Kak Lisa tunggu ya. Happy Sunday and God bless you. Welcome back kids in Bawa saya. Nah, kali ini Profesor ditemani oleh asisten yang baru lagi nih. Ayo perkenalkan. Halo teman-teman, nama saya Dev Nathanael. Nah, sebelum mulai, Profesor mau tanya dulu nih, selama 365 hari, apa yang adik-adik lakukan? Coba, Nael apa yang dilakukan? Makan, tidur, sekolah, main, dan masih banyak. Nah, kita juga melakukan 3L. Apa itu?
listening the word, kemudian loving the word, kemudian living the word. Kata-katanya siapa? Kata-katanya Tuhan. Betul. Nah, ketika kita mendengarkan kata-katanya Tuhan, kita juga harus melakukannya, bukan cuma didengar. Betul? Kita mulai percobaan kali ini ya, tentang mendengarkan dan melakukan kata-katanya Tuhan. Kita mulai percobaannya ya. Nah, adik-adik, yang di dalam botol ini adalah ibaratnya diri kita. Sekarang, Profesor mau suruh turun si Rio. Kasih nama Rio ya. Rio, down. Kita turun Rio. Nah, Rio ada di dasar. Kemudian kita suruh naik lagi. Rio naik. Naik, Rio naik. Nah, Rio turun. And stop. Stop, Rio. Stop. 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 Turun, Rio. Stop. Dikit lagi, Rio. Nah, di situ. Diam ya. Coba sekarang. Dev, suruh turun. Down. Rio, down. Down. Prof, kamu turun. Down Rio. Dok. Suruh naik lagi. Naik. Naik. Turun lagi. Coba naik. Suruh naik. 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 Iya. Naik. Rio, naik. Kamu naik. Up. Good. Nah, adik-adik semua sudah lihat ya percobaan Profesor tadi. Bagaimana Rio disuruh naik dia naik, disuruh turun dia turun. Dev juga sudah lihat ya. Tadi Dev gak bisa tuh suruh turun gak mau turun, suruh naik gak mau naik ya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kadang kita itu suka tidak mau menggunakan telinga kita tuh dengan benar. Ketika orang tua kita kasih perintah, kita tidak dengar tuh, malah kita pergi main. Betul? Kita tidak taat sama orang tua kita, tapi kita harus seperti Rio ketika dia mendengar perintah, kita lakukan dengan sukacita, dengan bahagia. Betul? Nah, kita juga harus mau mendengarkan kata-katanya Tuhan seperti hormatilah orang tua. Kita harus hormat, kasihilah sesamamu. Nah, kita juga harus mengasihi saudara kita, adik kita, jangan berantem. Nah, oke adik-adik? Kita ketemu lagi di Bible Science berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Prof, itu gimana caranya bisa turun naik? Nah, gini. Ketika botol itu dapat tekanan dari jari kita, maka benda yang di dalam dia akan turun. Ketika kita lepas, dia akan naik. Nah, kita tuh tekan lagi, dia turun. Kita lepas, dia naik lagi. Nah, begitu juga dengan diri kita adik-adik. Kita harus gunakan telinga kita dengan benar. Jangan digunakan untuk hal yang tidak benar. Ketika kita mendengar kata-katanya Tuhan atau kata-katanya orang tua kita, kita harus dengar dan lakukan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Jangan cuma mendengar saja. Oke adik-adik? Sampai jumpa lagi. Turun. Turun Rio, kenapa kamu turun? Turun. Turun.